الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir surat An-Najm. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-32, di mana di situ ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya menyebutkan sifat-sifat muhsinin, sifat-sifat alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat ihsan, dengan orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa, fahisyah maupun dosa besar. Kemudian Allah menyebutkan bahwa kemahaluasan rahmat ataupun ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui terhadap diri kita semua. Dan Allah mengingatkan bagaimana tabiat dan asal-usul kita adalah dari sesuatu yang lemah. Allah ciptakan bapaknya manusia dari tanah, dan Allah pula jadikan keumuman manusia berupa janin di perut ibunya, yang tidak bisa makan dan minum kecuali harus dari asupan ibunya. Kalau ibunya puasa dan tidak makan pun, si anak ikut kena imbasnya, lemah. Allah mengingatkan keadaan ini kepada kita semua, untuk kita mengingat-ingat bahwasanya kita itu tabiatnya yakni lemah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengajari kita dan memberikan kita kekuatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ke-32 tersebut dengan larangan untuk menyucikan diri, menganggap diri kita sebagai orang-orang suci. Maka Allah katakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka jangan kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Huwa a'lamu, dia Allah lebih mengetahui, bimanittaqa, terhadap siapa-siapa yang bertakwa. Ini ayat yang kemarin terakhir kita bahas. Kemudian ayat yang setelahnya pun berkaitan. Dan Al-Quranul Karim disebutkan matani, menyebutkan beberapa sifat yang yaitu bertolak belakang. Disebut sifat-sifat jannah dan sifat-sifat nar. Disebut sifat dan kisah-kisah orang jahat, dan disebut sifat-sifat dan kisah orang baik. Disebutkan yaitu keadaan dan akibat bagi orang-orang yang berbuat baik, sebaliknya akibat dan keadaan orang-orang yang berbuat jelek. Maka setelah sebelumnya disebutkan sifat dan keadaan orang-orang yang berbuat ihsan, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kelemahan kita dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segalanya dan Allah yang paling mengetahui dibanding diri kita. Kemudian Allah melarang kita untuk menganggap suci diri kita, dan dia Allah yang lebih tahu mana yang bertakwa. Kemudian di ayat ini, ayat setelahnya, Allah mengatakan, afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa adda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah engkau, ya Muhammad, bagaimana engkau melihat orang yang telah berpaling? Afara'aital ladzi tawalla, maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Allah, dari syariatnya yang dibawa oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, berpaling, menentang dan membangkang. Wa ata qalilan wa adda, dan dia hanya memberi sedikit, kemudian setelah itu menahan diri.
berhenti dari memberi. Aindahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah di sisinya ada ilmu ghaib sehingga dia dapat melihat? 3 ayat ini ya menyebutkan sebelumnya tentang orang yang menentang dan berpaling, yang mana ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Bukankah kita dapati seringnya orang itu ketika disebutkan jangan menganggap suci diri, jangan terlalu menganggap ya halal baik itu adalah karena kehebatan kita, itu semua kan pemberian Allah, itu semua kan takdir. Biasanya kalau kebablasan orang yang seperti ini, kemudian dia pun tidak mengingkari kemungkaran. Kalau mau mengingkari kemungkaran, wah saya sendiri aja banyak kekurangannya kok, ya kan? Ketika mau menganggap yang itu batil, yang ini begitu, yang itu maksiat, kemudian seakan-akan apakah diri kita juga suci? Seakan-akan ada bisikan, seakan-akan ada, apakah engkau juga sudah merasa bersih, merasa hebat, engkau nggak punya salah? Maka seakan-akan kemudian baginya sama. Ini orang baik, ini orang tidak, ini kita semua punya salah. Kemudian Allah yang menakdirkan segala sesuatu, sudahlah, biar berjalan apa adanya. Tidak ada usaha, tidak ada upaya. Padahal amar ma'ruf nahi munkar itulah di antara inti ajaran agama kita. Mengajak kepada yang ma'ruf, memperbaiki niat dan amal, dan mencegah dari sebaliknya kemungkaran. Maka diingatkan di sini setelah disebutkan sifat-sifat muhsinin untuk dorongan terhasung bersifat dengan sifat-sifat tadi, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah itu lebih tahu tentang kondisi kalian, ya. Ketika manusia Allah ciptakan dari tanah, ya, dan ketika kondisi kalian di perut-perut ibu kalian, tidak bisa apa-apa. Lemah kalian ini. Kalau bukan Allah yang menguatkan, kemudian Allah larang, jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian. Dia lebih tahu siapa yang lebih bertakwa atau siapa yang bertakwa. Kemudian seakan-akan orang kemudian, ya, sudahlah saya ngurusi diri saya sendiri, saya memperbaiki diri saya saja, tidak usah ngurusi orang atau yang seterusnya. Maka lihat, perhatikan ayat yang setelahnya. Afara'aital ladzi tawalla wa ata qalilan wa adda. Tidakkah engkau melihat orang yang berpaling, yang ia memberi hanya sedikit kemudian berhenti dari memberi? Apakah dia memiliki ilmu ghaib sehingga dia dapat lebih melihat? Ya. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, yaqulu ta'ala afara'aita kubha halati man umira bi ibadati rabbi wa tauhidih fatawalla an dzalika wa arada an. Tidakkah engkau melihat bagaimana buruknya keadaan orang yang diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb-Nya dan mentauhidkan Rabb-Nya, mengesakannya, tetapi dia justru berpaling dari itu, ya. Tawalla an dzalika wa arada anhu, justru dia berpaling dan tidak mau melaksanakannya. Fa in samihat nafsuhu bi ba'd syai'il qalil fa innahu la yastamirru alayhi bal yabkhalu wa yagda wa yamna. Kalaupun pada suatu tempat, pada suatu keadaan dia itu kelihatan memberi, berderma, wa a'ta qalila wa agda, apabila jiwanya pada suatu waktu itu lapang terhadap suatu harta yang dimilikinya sebagian yang sedikit, artinya dia beri. Kalaupun kau melihat dia memberi, suka membantu, itu sebagian kecil, fa innahu la yastamirru alaih, maka itu tidak akan terus berlangsung baginya. Bal yabkhal, bahkan dia akan bakhil, wa yagda wa yamna, berhenti dari pemberiannya tersebut dan mencegah orang daripadanya. Fa innal ma'rufa laisa sajiyah lahu wa tabi'ah.
Karena berbuat baik bukanlah tabiat yang ada pada orang semacam itu, yang berpaling dari mentauhidkan Allah dan berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabiatnya tidak demikian. Bal tabi'uhu tawalli 'anit ta'ah. Bahkan tabiat dia adalah berpaling dari ketaatan. Wa 'adamus thubuti 'ala fi'lil ma'ruf, dan tidak tetap, tidak terus dalam mengerjakan hal yang ma'ruf. Wa ma'a hadza fa huwa yuzakki nafsah. Tapi bersamaan dengan itu dia memberi hanya sedikit. Kalau melakukan perbuatan baik tidak ajak, tidak terus bersamaan dengan sifatnya yang kurang seperti itu, fa huwa yuzakki nafsah, maka dia mensucikan dirinya, menganggap suci dirinya. Wa yunazziluha ghaira manzilataha allati anzalaha Allah biha, dan dia mendudukkan, memposisikan dirinya pada posisi tidak sebagaimana Allah memposisikan dirinya. Seorang hamba yang fakir, seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang hina, tetapi dia memposisikan dirinya seakan orang suci. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Apakah di sisinya ada ilmu ghaib sehingga dia dapat melihat al-ghaib, yakni dapat melihat al-ghaib wa yukhbiru bih, dan dia mengatakan sehingga dia dapat melihat yang benar karena dia bisa melihat yang ghaib, ya. Dia tahu hal-hal yang tak terlihat, ya. Apakah dia memiliki ilmu perbendaharaan tentang yang ghaib sehingga dia dapat melihat? Am huwa mutaqawwilun 'ala Allah, atau dia hanya berkata mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, mutajarri'un 'ala al-jam'i bainal isaati wat tazkiyah, lancang dalam mengumpulkan dan menjamak antara berbuat jelek dan merekomendasi dirinya kama huwal waqi', sebagaimana itu fakta yang ada pada dia. Dan ini adalah keadaan orang-orang musyrik maupun munafik, waliyadzubillah. Berbuat jelek tetapi yaitu merekomendasi dirinya, berbuat jelek tetapi merasa aman dari azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara disebutkan Hasan al-Basri, sifat orang mukmin kebalikannya. Al-mu'min man jama'a bainal al-ihsan wal khauf. Seorang mukmin adalah yang menjamak antara berbuat ihsan, berbuat baik, tetapi juga merasa takut, merasa khawatir kalau berubah, kalau dia itu futur, kalau tidak istiqamah, kalau ditutup dengan su'ul khatimah. Dia tetap berusaha berbuat baik, tetapi dia mengkhawatirkan dirinya. Wal munafik, tetapi seorang munafik, kata Hasan al-Basri, man jama'a bainal isaati wal amn. Orang yang menjamak, mengumpulkan antara berbuat jelek dengan sifat merasa aman. Berbuat jelek tapi merasa aman. InsyaAllah ampuni. InsyaAllah saya masuk jannah. Ya, InsyaAllah pasti saya husnul khatimah, tidak bakal berubah. Saya pasti istiqamah. Ya subhanallah. Maka apa yang telah berlalu disebutkan dari sifat orang-orang yang berbuat ihsan, dan sebaliknya di ayat ini sifat bagi orang-orang yang berpaling dan menentang, yaitu sifatnya orang-orang musyrikin dan munafik, adalah semua dalam rangka kita itu memiliki sifat raja wal khauf. Raja berharap dan berusaha untuk bisa mengambil dan meraih sifat sebagaimana sifat-sifatnya muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Dan kita pun khauf, khawatir, ya, dari sikap-sikap dan sifat orang yang ada pada orang munafik dan musyrikin. Di antaranya adalah apa yang disebutkan: berpaling dari syariah, berpaling dari mengerjakan perintah, entah dalam hal salat, entah dalam hal syariat yang lain. Dia enggak mau mengamalkan amalan saleh, dia meninggalkannya, dan dia melanggar keharaman-keharaman, ya. Dan dia kalaupun memberi hanya sedikit, tetapi menganggap dirinya suci, menganggap sudah memberi banyak, padahal pemberiannya tidak seberapa. Allah musta'an. Maka kemudian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan indahu ilmul ghaibi fa huwa yara, ya.
di mana dia lancang dan mengumpulkan antara sikap-sikap buruk tetapi masih merekomendasi dirinya. Li'annahu qad 'alima annahu laysa 'indahu 'ilmun min al-ghaib wa annahu law qaddara annahu idda'a dhalik maka jelas dia ini pasti berbohong, yakni mengatasnamakan Allah dan ketika menganggap anggapan-anggapan pengakuan sebagaimana tadi, sikap-sikap jeleknya dengan anggapan dirinya suci. Kenapa? Li'annahu qad 'ulima, karena sungguh telah diketahui bahwasannya dia tidak memiliki ilmu gaib. Karena manusia tidak memiliki ilmu gaib. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hanya mengetahui sebagian kecil ilmu gaib, itu pun Allah memberitahukannya. Dan itu hakikatnya berarti Allah yang mengetahui. Makanya dikatakan ya, wala ya'lamul ghaiba illallah wa man ya'lamul ghaiba illallah. Dan siapakah yang mengetahui al-ghaib kecuali Allah? Ini istifham lil inkar. Demikian pula firman Allah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu a'lamu minal ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniya min su'. Seandainya aku mengetahui al-ghaib, tentulah aku akan memperbanyak mendapatkan hal-hal yang baik, apakah yaitu rezeki, harta, perang tidak bakal kalah karena tahu hal gaib. Malah ternyata pasukan musuh sudah pulang, ternyata berputar balik dari bukit Jabal Rumah sehingga memukul mundur kaum muslimin. Akhirnya yang tadinya dikira sudah menang di perang Uhud berbalik keadaan jadi kalah. Karena nggak tahu ternyata pasukan yang dikira sudah pulang kembali ke Mekah ternyata berbalik memutar manuver dengan pimpinan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam, memukul balik kaum muslimin yang sudah pada turun, para pemanah dari Jabal Rumah, kalah. Dan beberapa demikian seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu diundang makan wanita Yahudi dan diberi racun pada paha kambing kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun diberitahu dan Nabi memuntahkan daging kambing tersebut, tetapi sempat sebagiannya terasa. Bahkan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masih terasa pada diriku racun si wanita Yahudi itu. Dan beberapa hal yang selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang pecah gigi rubaiyahnya, gigi seri samping gigi taring pecah dan luka berdarah bocor kepala beliau dan diobati ditambal oleh Fatimah putri beliau, dibakarkan sejenis tanaman sampai jadi abu, kemudian abunya dipakai untuk nempel dan menghentikan pendarahan dari kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku tahu yang gaib, ya tentunya lastakthartu minal khair. Aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Pasti aku dapatkan karena tahu kunci-kunci rahasianya. Wa ma massaniya min su', dan tidak bakal aku terkena keburukan. Kena hantaman musuh, pecah giginya, begini begitu. Ya. Tetapi secara global Allah jaga. Sekian banyak percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW gagal. Nabi tidak dijatuhi alat penggilingan oleh orang Yahudi dari atas. Jibril memberitahunya, Nabi pergi selamat. Ada orang tidak membunuh Nabi berapa kali, dicari-cari di gua ya, Tur juga lewat. Berapa banyak usaha pembunuhan, Nabi selamat. Tapi toh ada beberapa kejadian Nabi terluka, Nabi kalah dalam peperangan, dan semua ada hikmahnya. Jika itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau merupakan orang yang paling bertakwa dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan yang selainnya? Apalagi orang yang disifati dengan sifat tadi, dari musyrikin ataupun munafikin, yang hanya memberi sedikit kemudian dia berhenti tapi menganggap suci dirinya dan seterusnya, dan dia berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini
adalah sebuah pertanyaan, tetapi istifham lil inkar untuk pengingkaran. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, dan untuk membantah dia. Apakah dia itu mengetahui perkara ghaib sehingga dia dapat melihat, ya, sehingga memastikan dia yang benar dan dia berpaling dari kebenaran, ya. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa annahu law qaddara annahu idda'a dzalik fal ikhbarat al-qati'ah an ilmi al-ghaib allati ala yadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum tadullu ala naqidi qawlihi wa dzalika dalilun ala butlani. Tentunya kabar-kabar tentang hal ilmu ghaib di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang maksum dan terjaga, ya. Ini menunjukkan yaitu kontradiksinya ucapan dia dan menunjukkan kebatilan yang ada pada dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar-kabar yang pasti, yang jelas, ya, sebagian daripada al-ghaib dan tidak sebagaimana dia. Kalau dia mengakui al-ghaib sementara bertentangan dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Dan seorang mukmin yang mengetahui hal tersebut, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai subhanallah sekian waktu dan sekian banyaknya sampai dikumpulkan para ulama dalam kitab Dalailun Nubuwah, dalil-dalil, ya, menunjukkan atau pendalilan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai orang-orang Yahudi dulu juga tanya, ya Muhammad as'aluka an thalath, aku akan tanya engkau 3 perkara. La ya'lamuhunna illa nabi, tidak ada yang tahu jawabannya kecuali dia pasti nabi. Aku tanya, apa makanan ahlul jannah? Aku tanya, kenapa anak lahir ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan ada yang ini laki-laki tapi mirip ibunya, dan ini ada yang mirip bapaknya. Apa yang menentukan itu? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nabi SAW menjawab, ya, bagaimana yang menentukan kelamin, ya, ketika itu mendahului, mana yang lebih dahulu mendahului masuk, maka yang demikian yang menentukan jenis kelaminnya. Sementara mana yang mendominasi lebih banyak, maka itu yang mempengaruhi kemiripan dari jalur ayah ataukah ibunya. Dan demikian Nabi SAW mengabarkan sebagian hadits Abdullah bin Mas'ud, ya, yang beliau mensifati Nabi, akhbarani shadiqul masduq, yang jujur, benar dan dibenarkan, tentang proses tahapan penciptaan manusia dari janin di perut ibunya. 40 hari pertama berupa cairan mani, berikutnya berupa segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging, hingga ditiupkan ruh. Sehingga kurang lebih 4 bulan baru ada ruh ditiupkan. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada alat USG dan yang lain. Dan demikian anak bayi tidak berdenyut jantungnya dan tidak bergerak sebelum 4 bulan. Seakan-akan hanya barang mati, tidak hidup di dalam perut ibunya, tidak ada detak jantung, tidak ada tendangan, tidak ada gerakan. Tapi dia berkembang seperti tanaman, berkembang, tapi belum ada rohnya. Kalau sudah kurang lebih 4 bulan, maka dia mulai ada rohnya dan bergerak-gerak dan seterusnya. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal seperti ini? Dan banyak sekali tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memberitahukan sesuatu kecuali terjadi, dan sebagian yang telah terjadi banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, membacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd. Akan dikalahkan bangsa Romawi, dan seterusnya, dan terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kelak nanti akan ada wanita, 2 jenis golongan yang belum aku lihat dari umatku, wanita berpakaian tapi seakan telanjang, dan terjadi zaman kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yataqarabul az-zaman, waktu seakan semakin mendekat. Jumat ke satu ke Jumat pekan berikutnya, tahun satu ke tahun berikutnya, seakan baru puasa sudah mau puasa lagi, seakan baru kurban sudah mau kurban lagi, terus seakan berdekatan. Wa yataqarabul aswaq, berdekatan pasar-pasar. Yang dulu pasar jauh, sekarang ada yang pasar mini, ada yang pasar yang besar, ada berdekatan ini pasar-pasar, market. Ala khilaf di antara ulama tentang istilah pasar, apakah penjualnya banyak, atau bisa dimasukkan juga yang penjualnya satu tetapi banyak barang. Ala kullin, apapun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak tanda-tanda kenabian beliau alaihi wasallam. Maka apa yang beliau kabarkan, wahyain, itu pasti benar. Maka ketika Nabi mengabarkan hal ghaib yang berkebalikan dengan pengakuan mereka, maka ini menunjukkan kebatilan yang ada pada mereka. Ya. Ya. Adapun Syekh Muhammad bin Taala yang mengatakan terkait dengan ayat ini, afara'aita alladhi tawalla al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya perbincangan ini adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau melihat orang yang berpaling, yang ia memberinya sedikit kemudian berhenti? Asalnya adalah ini pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Utsaimin, wa yajuz an yurada bihi kullun man yatawajjahu ilaihi al-khitab, man yatawajjahu ilaihi al-khitab. Dan boleh dipergunakan, yang diinginkan adalah kepada setiap orang yang dihadapkan kepadanya pembicaraan. Sehingga makna yang pertama, yakunul makna al-awwal, afara'aita ya Muhammad. Tidakkah engkau menyaksikan ya Muhammad? Adapun pada pendapat kedua, afara'aita ay anta ayyuhal mukhatab. Tidakkah engkau, kalian semua yang baca Quran ini, yang sedang membaca kitab ini, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau menyaksikan ada orang yang berpaling? Alladzi tawalla, kata Syekh Utsaimin di sini, tawalla an ta'atillah, berpaling dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa anil imani billah wa rasulih, dan mengimani Allah dan mengimani Rasulnya. Wa an iqamati sya'airil Islam, dan untuk menegakkan syiar-syiar agama Islam. Dia berpaling dan tidak mau melaksanakannya, bahkan menentang, meninggalkan dan menentangnya. Dan sifat yang lain pada dia disebutkan wa'ata qalilan wa aqda, dan dia memberi hanya sedikit, wa aqda yakni ahyanan yu'ti, yaitu kadang-kadang dia memberi. Wa idza a'ta qalilan, dan kadang-kadang memberinya hanya kadang-kadang, kalau memberi pun hanya sedikit. Wa ahyanan yugdi, wa ahyanan yugdi ay yamna, dan ada kalanya bahkan seringnya dia menolak. Yamna, menolak, menahan pemberian, ya, mencegah, fala yu'ti syai'an, sehingga dia tidak memberi sesuatu. Li'annahu laisa yunfiqul mala ibtigha' wajhillah, karena dia tidak memberi hartanya karena mengharap wajahnya Allah. Beda dengan kaum mukminin. Sifat kaum mukmin kalau memberi, ya, nasallahu taufiq wal hidayah, wa nasallahu ajalana minal mu'minin al-muttaqin, wa ma taufiquna illa billah. Disebutkan di ayat yang lain sifat tentang orang mereka yang memberi, contohnya adalah memberi makanan. Disebutkan di ayat yang lain, innama nut'imukum liwajhillah ma nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, kami ini memberi karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ingin masuk jannah dan mendapatkan nikmat, dapat berjumpa melihat Allah dan wajahnya yang mulia dan agung. Ma nuridu minkum jazaan, kami enggak ingin, yaitu ucapan atau balasan. Kami tidak ingin adanya balasan dari kalian. Kalau saya memberi, mbok ya dibalas, diberi apa gitu. Jazaan. Wala syukur, dan kami juga tidak ingin disyukuri, diucapkan terima kasih. Nah, ini bukan sifat mereka. Memberi ya memberi. Mau orangnya terima atau enggak, mau orangnya itu membalas pemberian dengan pemberian yang lain kepada kita, ataukah dia berterima kasih kepada kita ataukah enggak, itu kerugian dan keuntungan adalah kepada dia. Adapun seorang mukmin maka diingatkan dia memberi adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam syariat juga, ini sekaligus sambil lewat, juga perlu diperhatikan dan diingatkan bahwasanya orang yang sudah diberi disyariatkan dalam syariat untuk mengucapkan terima kasih, untuk membalas pemberiannya kalau bisa.
Kalau tidak bisa, minimalnya dia ucapkan jazakallahu khairan. Man sana ilaikum ma'rufan falyukafi'hu. Siapa berbuat baik kepada kalian, hendaknya dia balas. Ya, maka bagus ada tetangga ngasih ini, balikan wadahnya, kasihkan yang lain, kasihkan, dia ngasihkan lodeh kosong sudah kita pakai, kita kembalikan wadahnya, kita kasihkan sop yang lain, dia ngasihkan kerupuk, besok kita kasihkan emping atau yang lainnya, kasihan. Ini bagus. Man sana ilaikum ma'rufan falyukafi'hu, hendaknya dia balas, dia imbangi. Wa illa, kalau tidak, maka hendaknya dia ucapkan falyaqul jazakallahu khairan. Kalau tidak, maka doakanlah dia, ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Ini syariat. Yang memberi diajari untuk tidak ngarep-ngarep. Wah, itu udah diberi kok gini gitu. Mestinya kalau sudah diberi ada balasan begini. Tidak. Memberi yang memberi. Harapannya dicatat malaikat sebelah kanan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh orang. Tidak dia pedulikan orang ini mau reaksinya seperti apa, mau ini itu, tidak dia pikir. Memberi ya memberi. Tetapi bagi orang yang diberi oleh syariat diajarkan untuk berterima kasih. Ini hubungan yang sangat baik kalau seperti ini. Memberikan dan memperhatikan, menunaikan hak orang, menjalankan kewajiban terlebih dahulu, dan bukan mengedepankan minta haknya. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka hubungan jadi tidak baik. Saya teringat ada di suatu tempat ada takjil, beri makanan itu di sebuah daerah itu. Saya pas main ke sana, kemudian ini sedang berkeluh kesah, ya. Kemudian curhat sama saya takmirnya ataupun pengurusnya atau sebagian ya jamaahnya. Kemudian yang satu menyalahkan dia, yang satunya juga begitu. Bagaimana keadaannya? Yang satu memberikan buka puasa untuk orang-orang yang puasa, ya, memberi. Dan kemudian yang pihak takmir selaku pengurus kemudian memberikan kepada orang-orang berbuka, sudah menerima dan melaksanakan. Sudah, nggak ada omongan apa-apa, nggak ada apa-apa. Yang memberi merasa, sudah diberi kok nggak ada minimal ucapan matur nuwun atau apa ya. Yang ini pengurusnya balas. Nah, kalau bapak itu ikhlas, nggak bakal ngarep-ngarep seperti itu. Ya. Kalau bapak itu ikhlas memberi, nggak bakal ngarep-ngarep kami terima kasih, ngarep-ngarep matur nuwun. Ya. Kalau ikhlas itu yang ngasih Pak. Nggak usah ngarep-ngarep kayak gitu. Sehingga yang satu memberi ngarep-ngarep, yang satunya nggak perlulah terima kasih ya. Nah, ini terbalik. Ya. Semestinya tidak seperti itu. Yang memberi, apakah fulan berterima kasih atau enggak? Oh mungkin dia lupa, oh mungkin sibuk, oh mungkin banyak urusan. Oh tulu boleh akhikumul ma'adir, carilah untuk saudaramu itu uzur. Atau mungkin dia kirim SMS, atau mungkin menyampaikan kepada orang, tolong sampaikan kepada, ternyata orangnya belum menyampaikan, lupa, atau mungkin sakit, atau dia mengirim pesan tapi nggak sampai, atau hal yang lain. Dan kalaupun dia sama sekali nggak melakukan, jangan sampai itu mempengaruhi kemudian keikhlasan kita. Sudah ngasih ya ngasih. Dan begitu orang yang diberi, semestinya dia untuk berterima kasih. Kenapa? Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang, diberi, diperhatikan, tidak bisa berterima kasih, hakikatnya dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bersyukur kepada Allah. Orang yang nampak jelas terlihat di hadapan dia, yang jelas-jelas kelihatan mata, bantu dia. Coba seseorang sudah motornya mogok, dibantuin sampai belepotan tangannya, ya, sampai bisa nyala. Habis bensinnya ya dicarikan, dituangkan. Sampai selesai jalan, minta, Mas, ini Mas berapa Mas? Enggak mau dibayar lagi. Ya sampun Mas, assalamualaikum, pergi. Ya. Orang yang jelas kelihatan di depan dia membantu, kalau dia nggak bisa membalas, memberi, minimal doakan, ya, berterima kasih dan menyadari orang itu sudah membantu dia. Kalau orang yang kelihatan jelas di hadapan dia saja dia tidak bisa menyadari bantuannya, apalagi yang gaib.
Dia nggak akan menyadari nafas dia, kesehatan dia, ini pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas-jelas kelihatan ngurusi dia, ngasih dia, merawat dia, perhatian sama dia. Dia aja nggak ada balasan dan yang semacam itu. Maka ini diasuh. Orang yang disikapi baik dia berterima kasih. Tetapi orang yang memberi jangan mengharapkan balasan. Memberi ikhlas, berikan. Tak usah ngarap-ngarap apa-apa. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Maka ini sifat mukminin sementara berbeda dengan kondisi yang ada di sini. Ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa ata qalilan wa abda, dia memberi hanya sedikit. Kata Syekh Utsaimin taala, memberi hanya sedikit. Seringnya dia tidak memberi. Memberi yaitu jarang. Dan kalaupun memberinya hanya sedikit. Kenapa? Li'annahu laisa yunfiqul mal, dan suatu saat nanti dia tentunya akan menolak pemberian untuk memberi, menolak akan memberi. Kenapa? Karena asalnya dia berinfak dan mengeluarkan hartanya ibtigha'a wajhillah, bukan ibtigha'a wajhillah, laisa ibtigha'a wajhillah. Bukan karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika kanat haluhu baina amrayn, kata Syekh Utsaimin, maka kondisi dia berada dalam dua kondisi. Immal man wa awil ata qalilan awil ita qalilan. Apakah dia tidak mengungkit-ungkitnya? Dia memberi untuk diekspos, dia memberi untuk didata, untuk disebut, untuk ditampilkan, untuk dipuji-puji, ya, dan dia ungkit-ungkit pemberiannya, atau dia memberi namun hanya amat sangat sedikit. Qalu wa abda ma'khudhah minal kidyah wa hiya as-sakhrah asy-syadidah allati la tatafattat illa bil ma'awil. Yang disebut aslinya al-kidyah adalah sakhrah syadidah, batu besar yang berat, yang tidak atau sulit untuk dipecahkan, ya, batu yang berat yang besar, ya, maka disebut abda, beban berat. Tidak memberi dia kecuali memberi itu kalau enggak dia tolak, berhenti, ya. Kalau enggak dia memberi tapi berat sekali, ya. Tetapi kalau sifat dari sifat mukminin, karena dia yakin, wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifuh wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian berikan, pasti dia Allah akan menggantinya, bahkan bukan yang sepadan, dengan yang lebih daripada itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu baik sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu zakat, seperti innama as-shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan pembahasan zakat. Ya, sedekah yang dimaksud dari zakat. Tapi dalam ayat ini umum. Wa ma anfaqtu min syai'in, dan apa yang kalian infakkan, apa yang kalian berikan, fa huwa yukhlifuh, maka dia Allah pasti akan menggantinya. Min syai' menunjukkan umum, besar atau kecil, apapun itu asal ikhlas, dan tentunya memenuhi syarat-syarat dalam menjama' hadis dari dalil yang lain, ayat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberinya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Adapun orang ini, dia memberi hanya amat sangat sedikit, jarang, dan kalaupun dia memberi, dia merasa sangat berat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqatu burhan, sedekah itu burhan, sebagai bukti. Burhan, bukti apa? Bukti ala sidqihi wa imani, atas kejujurannya dan keimanannya. Kalau dia tidak yakin ada malaikat mencatat, kalau dia tidak yakin akan ada hari pembalasan, kalau dia tidak yakin Allah akan menggantinya, dia pasti akan berat memberikan hartanya. Kenapa? Karena harta itu tabiat manusia mencintainya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian ini sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat, ya. Maka tidaklah dia memberi apa yang dicintainya kecuali karena keimanannya. Ini sifat mukmin. Adapun haula yang disebutkan di sini, kenapa memberinya jarang dan sedikit, dan kalaupun memberi dengan berat hati, seakan-akan mengangkat batu yang besar atau memukul batu yang sangat keras yang tidak mungkin pecah, karena dia tidak beriman sebagaimana sifat kaum mukminin. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya, atau afara'aita alladhi a'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara.
orang yang disifati tersebut wa'ata qalilan wa akda, memberi hanya sedikit dan dia berhenti dari pemberiannya, menahan dari pemberiannya, dan kalaupun memberi sangat berat hati ia kerjakan. Di ayat yang lain disebutkan orang semacam mereka ini berpemikiran dan berangan-angan bahwasanya kalaupun ada kehidupan berbangkit setelahnya nanti, tentu keadaan dia akan baik, bahkan lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dan kata Syekh Utsaimin, yani idza bu'itha annahu sawfa yu'til mal katsir, dan kalau dia dibangkitkan dan akan ada pengadilan atau yang semisalnya, dia akan memberi harta yang sangat banyak untuk menebus dan semisal. Wa hada 'adatu man yunkirul ba'th, dan ini adalah keadaan kebiasaan orang yang mengingkari hari berbangkit. Kama fi sahibil jannah, sebagaimana pemilik kebun yang ada dalam surat Al-Kahfi yang Allah sebutkan, wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Seandainya aku memang dikembalikan kepada Rabbku, seandainya ada kehidupan berbangkit setelah mati, dia mengingkari, tidak ada. Tapi seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku mendapatkan yang lebih baik daripada ini tempat kembaliku. Fahuwa yadhunnu, kata Syekh Utsaimin, maka dia menyangka annahu sawfa yamta' fid dunya wa yamta' fil akhirah, dia akan mengambil kenikmatan di dunia, sebagaimana itu pula dia akan mendapat nikmat-nikmat di akhirat, aksar wa aksar, bahkan lebih banyak lagi, in kana amana bih. Ya, demikian itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini, a'indahu ilmul ghaib fahuwa yara, apakah ia memiliki ilmu ghaib sehingga dia dapat melihat? Ini kata Syekh Utsaimin, yara annahu sayantaqil ila dari afdal allati huwa fiha, bahwasanya dia akan kembali ke negeri, ke rumah, tempat tinggal yang lebih bagus dari yang dia tinggali ketika di dunia. Dia akan mendapatkan kehidupan dan kenikmatan yang lebih baik daripada kehidupan dunia dia saat ini, saat di dunia. Kalau dia bisa meyakini seperti itu, apakah dia memiliki ilmu ghaib sehingga dia dapat melihat yang semacam itu? Kemudian Allah SWT terus yaitu bantah terkait dengan keyakinan dan sikap dia dengan Allah SWT menyebutkan, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Apakah dia tidak diberitahu tentang apa yang ada pada suhufnya Musa alaihissalam dan Ibrahim yang telah menunaikan, bahwasanya tidak ada suatu orang memikul dosa orang lain, dan bahwasanya setiap orang akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Tapi tentang kalimat ini dan ayat-ayat ini ada perincian-perinciannya, kita jamak dengan ayat-ayat yang lain, begitu pula hadis-hadis yang ada terkait dengan hal ini dari keterangan para ulama mufassirin rahimahullah taala. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Maka ini apa yang bisa kita sampaikan. Semoga dari sifat-sifat baik yang tadi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa mengikuti sifat-sifat tersebut, sifat alladzina ahsanu, sifat-sifat yang berbuat ihsan. Karena tidak kita bisa mendapat taufik kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula juga semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk, ya. Sekalipun dikisahkan pada musyrikin Makkah ataupun kondisi munafikin yang menjamak antara sifat jelek dengan merasa aman, akan tetapi seorang mukmin mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Maka bukan hanya ini kisah sambil lalu, dan fokusnya kita sedang memperhatikan orang lain, tetapi tidak demikian ini para sahabat dan pendahulu kita yang saleh. Maka pertama kali kita terapkan, kita lihat ke diri kita untuk memperbaiki amalan kita dan mengikuti apa yang sifat-sifat yang baik dari contoh-contoh yang dicontohkan dalam Al-Quran Al-Karim, dan menjauhi dari sifat-sifat yang buruk dan yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala alam shawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.